Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'du. Pada pembahasan kali ini kita lanjut ke pembahasan pasal kedua. Bagi yang belum menyaksikan atau menyimak atau belajar tentang pasal pertama dari kitab Ta'limul Muta'alim, silakan dicek di video sebelumnya. Saya sudah merangkumnya, silakan dicek di atas ini atau di sini, yaitu tentang pasal 1 tentang ilmu, keutamaan ilmu, definisi ilmu, dan seterusnya. Nah, sekarang di pasal kedua ini kita akan membahas niat dalam belajar. Oke, untuk video kali ini kita bahas tentang niat belajar. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan. Dan ini sebenarnya adalah seri untuk para penuntut ilmu ya. Coba para penuntut ilmu, orang-orang yang sedang belajar dari mulai tingkatan SD, SMP, kitab Ta'limul Muta'alim ini jangan sampai ditinggalkan, karena ini sangat penting sekali. Oke, bismillah, kita masuk ke pasal 2, niat dalam belajar. Niat dalam belajar. Tsumma la buddalahu minan niyah fi zamanit ta'allumil ilmi. Dan kemudian penuntut ilmu wajib niat sewaktu belajar. Artinya penuntut ilmu itu harus punya niat yang baik, harus meniatkan dirinya ketika hendak mau belajar. Dan ini juga beruntung bagi Anda yang sudah atau mau masuk ke lembaga pendidikan pesantren. Nah, itu kan mulia sekali. Maka Anda harus meniatkan untuk apa Anda mondok, untuk apa Anda kemudian belajar di pondok pesantren. Niatkan dari sekarang. Makanya ada di sebuah lembaga pesantren gitu ya, ada slogan atau ada kata-kata di gedung pesantren itu, bunyinya ya, terutama di Gontor ya, bunyinya, ke Gontor apa yang kau cari. Itu sebenarnya menanyakan niat. Apa niat kamu masuk ke atau belajar di Gontor atau di pondok-pondok yang lainnya. Misalkan ke Darussalam apa yang kau cari, ke Cendikia apa yang kau cari. Itu menanyakan bahwa apa sebenarnya niat kamu dalam menuntut ilmu, atau apa sih tujuan kamu. Ya, niat itu kan tujuan. Niat itu adalah qasdun, tujuan. Ya, apa niat kamu masuk ke sini? Apa niat kamu ingin belajar di pondok pesantren ini, gitu ya. Jadi niat ini menjadi sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Idzan niyatu hiya aslu fi jamil af'al liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah. Haditsun sahih. Jadi jika niat itu, sebab niat itu adalah pokok dalam segala perbuatan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Ya, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Ini hadis lengkapnya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Jadi yang artinya segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan seseorang akan dinilai berdasarkan niatnya. Nah, ternyata ini asbabul wurud dari hadis ini, sebab turunnya atau sebab adanya hadis ini adalah seseorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi bukan karena Allah dan Rasulnya. Makanya di hadis ini dijelaskan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka nilai pahalanya sesuai dengan niatnya, yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa niatnya karena dunia dan karena wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, asbabul wurudnya adalah ketika seseorang hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi hijrah karena seseorang yang ia nikahi.
Jadi ketika di Mekah dia ingin menikahi seseorang itu hijrah ke Madinah. Jadi dia hijrah ke Madinah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena ingin menikahi yang namanya Ummu Qais. Jadi hijrah itu disebut hijrah Ummu Qais. Nah, ini berbicara tentang hijrah, berbicara tentang niat. Jadi memang segala sesuatunya itu dinilai berdasarkan niatnya. Maka sebagai seorang penuntut ilmu, niatnya harus baik. Ya, niat yang pertama adalah niat karena Allah. Ya, menuntut ilmu karena Allah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban. Maka niat yang pertama adalah kita menuntut ilmu karena memang Allah perintahkan, dan kemudian untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Waruya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya. Jadi betapa banyak amal perbuatan yang bentuknya perbuatan dunia, tsumma yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah, kemudian menjadi amal ukhrawi karena bagus niatnya. Jadi di sini jelaskan betapa banyak bentuknya. Jadi secara zohir itu kelihatan seperti halnya ini adalah amalan dunia, tapi karena niatnya baik, jadi nilainya nilai amalan akhirat, gitu ya. Seperti halnya apa? Misalkan berdagang, itu kan kelihatannya seperti halnya bentuk atau secara zohirnya itu mencari dunia, tapi pada hakikatnya itu adalah mencari akhirat. Wa kam min amalin yatasawwaru bisurati amalil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah. Dan tidak sedikit juga amal perbuatan yang bentuknya amal ukhrawi kemudian menjadi perbuatan duniawi sebab buruknya niat, seperti halnya sholat dan puasa dan seterusnya. Bentuknya seperti halnya ibadah-ibadah ukhrawi gitu ya. Tapi karena rusaknya niat, seperti halnya sholat riya, kemudian sholat ingin dianggap baik, nah itu jadinya amalan duniawi. Oke, itu aja pembahasan tentang niat dalam belajar. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Ta'limul Muta'allim, pasal kedua, bagian niat dan baik dan niat yang buruk. Jadi bagi para penuntut ilmu harus mengetahui apa sebenarnya niat dari mencari ilmu. Tentunya niat mencari ilmu ini harus sesuai dengan yang dituntunkan oleh Islam atau yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kita mencari ilmu itu tidak sia-sia. Maka kita akan belajar bagaimana sih niat yang baik dalam menuntut ilmu, dan kita juga akan belajar niat yang buruk dalam menuntut ilmu, sehingga kita mengetahui bahwa niat yang buruk itu harus kita hindari. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah niat yang baik, dan apa sebenarnya niat yang baik dalam menuntut ilmu. Penulis mengatakan, "Wayan bagi ayanwiyal muta'allimu bi thalibil ilmi ridallah wad darul akhirah." Dan sebaiknya penuntut ilmu, orang yang mencari ilmu itu meniatkan dalam belajarnya untuk mencari ridho Allah. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan dari menuntut ilmu atau belajar adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wad darul akhirah, dan di samping mencari ridho Allah, kita juga mengharapkan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Artinya kita juga mencari kebahagiaan akhirat. Jadi mencari ilmu, menuntut ilmu agar kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sama seperti halnya sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dalam mencari ilmu, maka sesungguhnya dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Kalau kita berada di jalan Allah, maka kita akan mudah dalam mencapai kebahagiaan di akhirat kelak.
Sama seperti halnya hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyinya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Kita mengetahui bahwa ketika orang masuk ke dalam surga, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Maka dalam mencari ilmu pun kita harus meniatkan agar kita menjadi orang-orang yang bahagia kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa izalatul jahli an nafsi wa an sairil juhal. Dan juga untuk menghilangkan atau menghapuskan kebodohan diri sendiri, dan juga untuk kebodohan atau menghilangkan kebodohan kebanyakan orang. Artinya apa? Kerusakan sesuatu itu karena ketidaktahuan. Kerusakan sesuatu itu karena kebodohan. Maka dalam kita mencari ilmu, supaya kita mengetahui sesuatu, supaya juga kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dan kita terhindar dari hal-hal yang merusak itu. Jadi menuntut ilmu juga diniatkan untuk menghilangkan kerusakan yang disebabkan oleh kebodohan karena tidak mau mencari ilmu. Nah, orang-orang yang mencari ilmu, penuntut ilmu, kalau misalkan banyak di suatu negeri itu orang-orang yang berilmunya, maka semakin tinggi peradaban yang baik yang ada di negeri itu. Berbeda dengan orang-orang yang masyarakatnya itu juhal, orang-orang bodoh yang tidak mengetahui ilmu, maka bisa dikatakan akan menjadi kerusakan. Seperti hanya dulu sebelum diutusnya Islam, masyarakat di sana disebut dengan masyarakat jahiliyah. Bukan berarti di sana mereka itu tidak mengerti tentang baca tulis. Mereka ada sebagian yang mengerti tentang baca tulis, tapi ilmu syariat itu belum ada di sana. Sehingga kemudian Nabi Muhammad SAW membawa ilmu syariat, ilmu tentang kebahagiaan akhirat. Maka orang-orang di sana tidak lagi disebut masyarakat jahiliyah, tapi disebut dengan masyarakat madani. Disebut masyarakat jahiliyah karena mereka bodoh tentang ilmu tentang akhirat. Mereka itu banyak melakukan kerusakan-kerusakan. Tidak adanya aturan-aturan yang tidak ada aturan-aturan agama gitu ya, sehingga mereka melakukan kerusakan-kerusakan yang tanpa mereka sadari sendiri karena kebodohan mereka. Nah itu. Kemudian mengembangkan agama dan mengabadikan Islam, wahiyadin wa ibqa'il Islam. Jadi untuk mengembangkan agama ini dikembangkan dengan ilmu, tidak dengan semangat saja, tidak dengan hawa nafsu saja. Banyak orang sekarang itu menyampaikan ilmu, ya, bukan menyampaikan ilmu, dengan semangatnya mereka memberikan semangat kepada orang-orang seperti ini sebenarnya. Kalau tanpa ilmunya, maka yang terjadi adalah kesesatan. Berapa banyak? Gak berapa banyak. Ada sebagian dai yang kemudian dia memberikan ceramah hanya dengan semangat saja tanpa ilmu. Maka yang terjadi apa? Kerusakan. Jadi menyampaikan nilai-nilai Islam pun tidak hanya dengan semangat saja, tidak hanya dengan retorika saja, tidak hanya dengan lucu-lucuan saja, tapi juga harus dengan ilmu. Kalau hanya dengan semangat retorika saja, maka yang terjadi adalah penyesatan. Karena menyampaikan sesuatu, menyampaikan nilai-nilai agama harus dengan ilmunya. Fa inna baqal Islam bil ilmi wa la yasuzu wa taqwa ma'al jahil. Sedangkan berbuat zuhud takwa itu tidak sah jika tanpa ilmu. Nah, orang-orang yang bertakwa juga itu harus memiliki ilmu, karena ilmu tidak diraih, takwa tidak diraih kecuali dengan ilmu. Maka penting sekali di sini meningkatkan ketakwaan, ya. Itu salah satu sebabnya adalah dengan meningkatnya ilmu. Jadi kalau kita ingin takwa kita semakin tinggi, takwa kita semakin bagus di hadapan Allah, maka kita juga harus mempelajari ilmunya. Seperti itu ya. Nah, setan juga ya, syaitan itu juga lebih takut orang alim dibandingkan orang abid. Ya. Setan lebih takut orang alim karena mengetahui tentang ilmunya dibandingkan takut dengan abid, orang yang ibadah. Wa ansyada Syekhul Imam Ajallul Astadzu Burhanuddin Sahibul Hidayah Syi'rul Iba'dim. Jadi ada
syair yang disampaikan oleh Al-Imam Ajal, ya, Imam Burhanuddin, ya, mendatangkan syair yang isinya adalah fasadun kabirun alimun mutahid apa nih? Alimun mutahidkun. Hancur lebur orang alim tidak teratur. Jadi orang alim, orang yang memiliki ilmu itu akan hancur jikalau tidak teratur. Wa akbaru minhu jahilun mutanassik. Lebih hancur lagi orang jahil yang ngawur. Kedua-duanya huma fitnatunil alamina azimah. Kedua-duanya fitnah besar. Liman bihima fi dinika yatamassak. Menimpa alam semesta bagi orang yang menganutnya sebagai dasar agama. Wayan bibih syukru ala. Nah, di samping itu juga menuntut ilmu juga untuk meniatkan mensyukuri atas kenikmatan akal dan kesehatan badan. Jadi kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk dari mensyukuri nikmatnya, maka akal itu harus digunakan. Salah satunya untuk menuntut ilmu. Akal ini seperti halnya pisau. Jika tidak diasah, maka akal itu akan tumpul. Nah, bagaimana mengasahnya? Mengasahnya dengan cara belajar menuntut ilmu. Maka salah satu bentuk kesyukuran kita memiliki akal yang telah Allah berikan adalah dengan cara menuntut ilmu. Juga sama kesehatan. Ya, Allah berikan kita kesehatan. Ya, bentuk syukurnya adalah menuntut ilmu. Karena betapa banyak orang yang sakit dan dia tidak bisa belajar. Maka beruntung sekali kita diberikan oleh Allah akal dan juga kesehatan untuk menuntut ilmu. Jadi kalau kita simpulkan ada 6 niat kita dalam belajar. Yang pertama adalah ridha Allah, yang kedua mencari kebahagiaan akhirat, yang ketiga membasmi kebodohan diri sendiri dan orang-orang yang bodoh di sekitarnya, yang keempat mengembangkan agama dan mengabadikan Islam, yang kelima itu sebagai bentuk kenikmatan akal dan kesehatan. Jadi ada 5 aja ya, bukan 6, maaf. Oke. Nah, di samping itu juga kita harus menghindari diri kita dari hal-hal atau niat yang buruk. Penting banget kita mengetahuinya. Yang pertama, niat yang buruk atau niat yang harus kita hindarkan adalah 1, ya, wala yanwi bi iqbalin nas, mencari popularitas supaya dikenal, supaya masyhur, supaya terkenal. Enggak. Ya, tidak boleh mencari popularitas. Cukuplah kita memberikan manfaat, namun nama kita juga tidak terkenal, nggak apa-apa. Karena betapa banyak juga orang yang tidak terkenal, tapi ilmunya itu bisa dirasakan manfaatnya, gitu ya. Jadi niatkan kita untuk tidak mencari popularitas. Yang kedua, tidak juga untuk mencari walastijlabi muhtabid dunya, tidak mencari harta dunia, artinya tidak mencari kekayaan di dunia. Ya, kita menuntut ilmu untuk mencari ridha Allah, kebahagiaan akhirat, dan 5 tadi yang sudah kita sebutkan. Adapun misalkan kita diberikan kekayaan, ya, karena keberkahan ilmu yang kita dapatkan, nah itu bonus saja. Sedangkan kita tidak niat untuk mencari harta dunia. Walal karomati inda sultan wa ghairi, dan kita juga tidak mencari kehormatan di mata penguasa dan semacamnya. Selanjutnya, waqala Muhammad bin Hasan rahmatullah alaihima, law kana an-nasu kulluhum abidi li'ataqtuhum wa tabarra'tu an awwalaihim. Berkata Syekh Muhammad Ibnu Hasan, andaikan seluruh manusia menjadi budakku, niscaya saya akan memerdekakan semuanya dan saya bebaskan penguasaan atas mereka. Jadi yang di sini adalah relevansi ucapan Ibnu Hasan menegaskan kembali isi paragraf sebelumnya, yaitu belajar bukan untuk mencari harta, pangkat maupun kehormatan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Itulah tentang niat yang baik dan niat yang buruk. Niat yang baik kita harus terus perbaiki, artinya kita harus pegang terus kelima niat yang baik ini, dan niat yang buruk sekali-kali mungkin tercetus dalam diri kita dan kita mencoba untuk menghindarinya. Sekarang kita memasuki satu bab yang menurut saya sangat penting sekali, karena bab ini atau subjudul ini bertemakan lezatnya ilmu. Jadi tidak hanya makanan saja yang terasa nikmat, terasa lezat, tapi juga ilmu
ada rasa-rasanya juga, rasa lezatnya. Nah, bagi seorang penuntut ilmu harus merasakan lezatnya ilmu, manisnya ilmu, dan enaknya ilmu yang dipelajarinya. Maka bab ini akan menjadi bab terpenting bagi kita semuanya. Mari kita simak sama-sama. Wadzalika li'anna man wajada ladzatal ilmi wal amal bihi qallama yarghabu fi ma 'indan nas. Demikianlah karena barang siapa menemukan lezatnya ilmu dan pengamalannya. Jadi di sini dijelaskan barang siapapun yang sudah merasakan lezatnya ilmu, tidak hanya ilmunya saja yang didapat tapi juga mengamalkannya, maka kecil sekali kesukaannya terhadap apa yang ada di tangan manusia. Jadi siapapun yang sudah merasakan lezatnya ilmu dan pengamalannya, jadi dia mendapatkan ilmu lantas kemudian dia amalkan, maka dia tidak akan pernah suka terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi dia tidak akan pernah iri, tidak pernah dengki, tidak pernah merasa kecewa terhadap dirinya sendiri karena dia tidak mendapatkan apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi manusia itu memiliki sesuatu yang sifatnya duniawi, misalkan ya mobil, motor, ataupun apa yang dipegang oleh manusia, ketenaran, popularitas, dan seterusnya. Maka sebenarnya orang yang merasakan lezatnya ilmu dan dia sudah mengamalkannya dan dia merasakan lezatnya atas pengamalannya itu, maka dia tidak akan pernah iri ataupun dia tidak akan pernah suka terhadap apa yang dimiliki oleh manusia berupa harta ataupun apapun itu yang sifatnya duniawi, gitu ya. Ansyada Syekhul Imam Ajal Ustadz Qiwamuddin Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar Ansari Imla'i li Abi Hanifah rahmatullah alaihi. Syekh Imam yang mulia Al-Ustadz siapa ini? Penegak agama Muhammad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar Al-Ansari mendendangkan kami sair gubahan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ini adalah salah satu mazhab yang kita kenal, yaitu mazhab Hanafi. Ya, beliau mengatakan dalam sebuah syairnya, man talabal ilma lil ma'ad, barang siapa menuntut ilmu demi akhirat. Kita kembali ke niat ya, demi akhirat, berbahagia dengan keunggulan dari ar-rasyad. Faza bi fadlin minar rasyad. Faya li khusranil talibihi, betapa rugi penuntut ilmu, linaila fadlin minal ibad, demi sesuatu dari orang sesamamu. Jadi di syair ini dijelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu demi akhirat, ya, demi ridha Allah, demi kebahagiaan akhirat, yang sebelumnya sudah kita jelaskan di video ini, bahwa dia akan mendapatkan kebahagiaan dari ar-rasyad. Ar-rasyad itu siapa? Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar orang yang meniatkan mencari ilmunya karena kebahagiaan akhirat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Berbeda dengan orang yang menuntut ilmu karena hanya demi dikenal atau hanya karena orang lain. Nah, itu kebahagiaan semua. Allahumma illa idza talabal jahlil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kecuali jika mencari posisi dilakukan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, maksudnya di sini jika dikenal orang atau diketahui orang, atau jika ingin dianggap baik sama orang, hanya untuk amar ma'ruf nahi munkar, memperjuangkan kebenaran, meluhurkan agama, bukan untuk kepentingan nafsu dirinya. Karena yang namanya amar ma'ruf nahi munkar tentunya itu harus show ya, jadi harus tampil di masyarakat seperti itu ya. Jadi bukan demi nafsu dunianya saja. Fa yajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bihil amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Maka hal seperti itu tidak mengapa hanya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yatafakkaru fi dzalik, dan penuntut ilmu itu harus memikirkan hal-hal tersebut. Hal-hal seperti apa? Hal-hal yang mendatangkan lezatnya mencari ilmu. Fa innahu yata'allamul ilma bi juhdin katsir, mengingat ia telah belajar dengan susah payah. Nah, karena belajar itu tidak mudah, belajar itu penuh dengan perjuangan,
penuh dengan pengorbanan. Fala yasrifu ila dunya haqiratil qalilatil faniyah, maka jangan juga membelokkan ilmunya demi kepentingan duniawi yang hina, kecil, dan lagi fana. Jadi maksudnya adalah menuntut ilmu itu tidak mudah. Menuntut ilmu itu penuh dengan kesungguhan, bahkan penuh dengan kerja keras. Maka sayang sekali jika menuntut ilmu itu diniatkan hanya karena dunia saja, hanya karena hanya karena dunia yang hina, kecil, lagi fana ini. Jadi sayang sekali. Jadi kesungguhan yang kita keluarkan, kerja keras yang kita tampilkan gitu ya, maka harus ditujukan untuk kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan akhirat. Jangan sampai hanya kebahagiaan dunia saja. Kemudian ada syair yang mengatakan, hiya dunya aqillu minal qalil wa ashikuha adallu minadz dalil tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalil. Dunia itu kecil, amatlah sedikit, pecintanya terhina dan hina dirinya. Sihir dunia membuat bangsa yang tuli dan buta, mereka bingung tidak tahu jalan kemana. Nah ini syair ini menjelaskan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Ya, seperti halnya Rasulullah mengatakan dunia itu tidak lebih dari harganya, nilainya dari sayap lalat saja. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk merasakan lezatnya ilmu, maka kita harus niatkan menuntut ilmu itu untuk atau demi kebahagiaan akhirat, bukan untuk duniawi semata. Sekarang kita memasuki bab pantangan orang berilmu. Jadi bab ini menjelaskan ada pantangan-pantangan bagi orang berilmu, artinya sesuatu hal yang harus dihindari. Wayam bagi li ahli ilmi, dan hendaklah orang-orang yang berilmu alla yudhilla nafsahu, tidak mencemarkan dirinya sendiri, bitom'i fi ghairil matma', dengan bersikap tamak terhadap sesuatu yang tidak semestinya. Wa yahtariza amma fihi madallatu ilmi wa ahli, dan hendaknya pula menjaga diri dari hal-hal yang menghinakan ilmu dan orang alim atau ahli ilmu. Jadi di sini dijelaskan bahwa seorang ahli ilmu atau orang yang berilmu untuk tidak tamak, tidak rakus terhadap sesuatu yang bukan semestinya untuk bersikap rakus. Contohnya terhadap harta atau apapun itu yang bersifat duniawi. Wa yakun mutawadi'an wat tawaddu' bainat takabburi wal madallah wal ifah kadzalika wa yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Hendaknya bersikap tawadu. Jadi lawan dari tamak tadi adalah tawadu, yaitu sikap tengah antara angkuh dan hina. Demikian juga sifat ifah, yaitu menjaga diri ya. Dan semua itu terdapat dipelajari di kitab akhlak-akhlak. Jadi di sini hanya tuntunannya saja bahwasanya seorang ahli ilmu atau orang yang berilmu itu harus memiliki sifat tawadu dan juga tidak memiliki sifat tamak. Ansyada Syekhul Imam Ustadz Ruknuddin Ma'ruf bil Adib Al-Mukhtar Syi'ra li nafsihi. Ustadz Ruknuddin, jadi beliau ini adalah Abu Bakar bin Yusuf Ruknuddin Al-Farghani, seorang ulama ahli fikih mazhab Hanafi. Beliau mengatakan inna tawaddu'a min khisalil muttaqi. Sungguh tawaddu' adalah sifat orang bertakwa. Ia pun wabihi taqi ilal ma'ali yartaqi. Ia pun membumbung tinggi dengan sifat ini. Jadi tawadhu ini adalah salah satu sifat orang-orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa semakin tinggi karena mempunyai sifat tawadhu, yaitu rendah hati. Wa minal ajaibi ujbu man huwa jahil. Ajaib sekali orang yang tidak tahu kondisi diri sendiri, bahagiakah nanti atau celaka diri, fi hali huwa sa'id amsyaki. Sedangkan bagi orang-orang yang takjub, artinya orang-orang yang memiliki kesombongan, maka dia sebenarnya adalah orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang bodoh. Am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu.
bagaimana pula pungkasan umurnya saat terjabut nyawanya. Jadi bertanya bagaimana akhir dari kehidupannya. Yauman nawa mustafillun aw murtaki. Dia terjatuh atau mulia. Wal kibriya liroyina sifatun lahu makhsusatun fatujnibnuha wattaqi. Dan kebesaran itu khusus bagi orang bertakwa. Jadi apa nih maksudnya? Wal kibriya, dan orang-orang yang sombong itu maksudnya kibria itu artinya orang-orang yang mengagungkan dirinya, atau orang-orang yang sombong itu hanya dimiliki oleh sifat Allah, sifat Tuhan gitu ya. Jadi memang sifat takabur atau sifat mengagungkan diri itu hanya berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Hanifah li ashabihi, Abu Hanifah mengatakan kepada sahabatnya, "Azimu amaimakum wa wassi'u akmamakum." Berkata Imam Abu Hanifah kepada para sahabat beliau, besarkanlah putaran surbanmu dan longgarkan lengan bajumu. Nah, maksudnya adalah orang yang berilmu itu harus memiliki tampilan yang beda daripada yang lain. Salah satunya adalah membesarkan pakaian sebagai tanda dia orang berilmu, gitu ya. Nah, itu diterapkan di zaman sekarang. Orang-orang yang di wisuda gitu ya, itu kan pakaiannya besar, kemudian ada pakai kayak ya pakainya besar, terus pakai toga ya, itu sebagai wujud dari orang-orang berilmu itu harus memiliki pakaian yang besar sebagai kemuliaan bagi orang berilmu. Wa inna ma qala dzalika li alla yustakhafu bil ilmi. Justru beliau menganjurkan agar ilmu dan orang alim tidak lagi dipandang remeh. Jadi orang ilmu itu mulia gitu ya. Orang ilmu itu memiliki kemuliaan, maka kemuliaan itu dicirikan dengan pakaiannya yang besar. Wa yang bagi li talibil ilmi ayyuhassila kitabal wasiyah allati kataba Abu Hanifah. Sebaiknya penuntut ilmu berhasil mendapat buku wasiat yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah untuk Yusuf bin Khalid. Silakan dicari ya kitab buku wasiat dari atau oleh Imam Abu Hanifah ketika kembali pulang ke tengkoraknya di Basrah. Buku ini bisa didapat oleh orang mencarinya. Waqad kana astaduna Syekhul Islam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakr qaddamallahu ruhahu Al-Aziz amarun bi kitabati 'inda ruju' ila bani fakatabathu. Dan adalah guru kami sendiri Syekhul Islam Burhanul A'immah Ali bin Abu Bakar, semoga Allah mensucikan ruhnya yang mulia, memerintahkan kami di saat mau pulang kampung agar menulis buku wasiat tersebut, dan kami melakukannya. Wala budda lil mudarris wal mufti fi muamalatina minhu wa billahi taufik. Dan bagi para guru mufti di bidang konstitusi juga harus memegang buku. Jadi ini menganjurkan untuk kita memiliki buku yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah. Sekian, itulah pantangan-pantangannya bagi orang berilmu. Tidak boleh takabur, tidak boleh juga tamak, mementingkan dirinya sendiri, itu juga tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.